Halo semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my video. Nah, kali ini aku bakal ngasih tips buat kamu perempuan-perempuan yang lagi datang bulan, terutama buat kamu yang sering mengalami sakit pada bagian perut kayak aku. Kayak kan kalau lagi datang bulan tuh kayak suka sakit gitu kan di bagian perut. Nah, kalau orang Sunda sih bilangnya sumbilangan. Nah ya, tapi kalau orang Jawa atau orang Sumatera sih beda lagi dan aku gak tahu apa. Nah, di sini kita juga kan kadang mengalami kayak kemudian ya, kayak apa ya? Kayak emosi itu kayak lebih sering naik turun kayak gitu kan. Makanya kayak cowok-cowok tuh sering bilang istilahnya kalau perempuan lagi datang bulan itu kayak singa-singa yang baru bangun tidur, kayak sedikit disenggol marah, sedikit disenggol ngambek kayak gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih tips makanan apa aja sih yang baik saat kamu lagi datang bulan. Penasaran kan? So stay tune terus ya video aku. Oh iya, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke? Nah, di sini aku punya 8 makanan yang bisa kamu konsumsi saat kamu lagi datang bulan. Nah, yang pertama itu adalah junk food. Junk food ini mengandung lemak trans yang dia bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh kamu, dan juga dia bisa mengakibatkan stres dari dalam tubuh kamu. Karena kan kalau misalkan kita makan junk food itu memang awal-awal itu enak kan, bahagia gitu. Tapi sebenarnya junk food itu malah bisa bikin kamu stres. Jadi terkadang kan kita juga cepat stres. Nah, itu juga bisa gara-gara junk food kayak gitu. Nah, di sini yang kedua juga aku punya coklat. Coklat itu sebenarnya coklat yang baik itu yang nggak banyak gulanya atau bahkan nggak ada gula, kayak dark chocolate kayak gitu. Nah, coklat itu bisa membuat kamu itu jadi kayak feeling better. Jadi kayak perasaan kita kan lebih cepat naik turun gitu kan. Nah, dengan si coklat ini perasaan kamu tuh lebih ya stabil lah gitu. Nah, terus yang ketiga aku punya serat gandum. Sebenarnya serat gandum ini banyak juga di supermarket kayak oats kayak gitu kan, kayak mari-mari atau roti gandum. Kamu bisa juga nemunya gampang lah ya. Nah, serat gandum ini dia mengandung omega 3 dan lemak yang baik bagi tubuh kamu kayak gitu. Terus aku juga ada sayuran. Yang keempat itu ada sayuran dan buah-buahan. Nah, sayuran dan buah-buahan itu sangat baik dalam proses pencernaan di kita. Kan dia juga serat-seratnya itu pokoknya baik banget deh buat tubuh kamu kayak gitu. Nah, di sini juga ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu dia mengandung omega 3 yang tinggi, yang baik juga buat tubuh kamu. Nah, tapi kalau bisa sih kacang-kacangan itu jangan yang digoreng ya, karena kan sama aja kamu makan minyak-minyak juga. Kalau bisa sih kacang-kacangannya yang di oven aja. Nah, terus ada juga di sini protein. Protein itu sebenarnya dibagi menjadi dua, ada protein nabati dan juga ada protein hewani. Dua-duanya itu bagus banget karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh kamu kayak gitu. Juga bisa sebagai vitamin. Tapi jangan sering-sering ya, karena nanti juga kalau misalkan keseringan kamu makan daging bisa mengentalkan darah kamu. Jadi kamu bisa sering pusing kayak gitu karena darah kamu itu kental. Jadi untuk ke otak itu kurang gitu. Terus yang ke-7 itu ada susu. Susu atau kamu bisa juga diganti dengan yogurt, karena dia itu kandungan zat besinya itu tinggi yang akan membuat tubuh kamu tuh lebih kuat. Dan yang terakhir adalah habatus sauda atau spirulina. Nah, buat kamu yang gak tahu, itu tuh kayak bahan herbal yang biasanya digunakan untuk meningkatkan stamina kayak gitu. Nah, saat kita lagi dalam keadaan datang bulan itu kan kita kehilangan banyak sekali darah kan, kayak nanti juga bisa mengakibatkan anemia dalam tubuh kamu atau juga kayak kekurangan darah. Kamu bisa ganti dengan makanan-makanan yang tadi aku sebutin di atas, seperti sayur-sayuran atau buah-buahan. Dia juga bisa mengganti darah kamu kayak gitu. Mudah kan sebenarnya bahan-bahan yang udah tadi aku sebutin itu. So
itu aja tips dari aku. Semoga bermanfaat buat yang lagi head atau buat yang temennya lagi head. Tetap semangat dan ingetin temennya buat makan yang baik-baik. Karena apa yang kita masukkan itu baik ke dalam tubuh kita, maka kita juga akan mengeluarkan yang baik-baik lagi dari tubuh kita. Gitu. Dan semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada kritik, saran, atau komen, kalau bisa komen di bawah. Nanti insya Allah aku baca dan aku bakal bikin videonya buat kamu. Tapi sabar ya. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum.